Di antara banyak kisah yang berkembang tentang tragedi Karbala, ada satu cerita yang sangat sering disebarkan, yaitu kisah bahwa kepala Imam Hussein, cucu Rasulullah SAW, berbicara kepada seorang pendeta ketika dibawa menuju Syam. Kisah ini menyentuh hati, menggetarkan perasaan, dan sering dijadikan ilustrasi dramatis dalam ceramah maupun peringatan Asyura. Tetapi, apakah kisah itu benar? Atau hanya cerita yang ditambahkan beberapa abad setelah peristiwa terjadi? Mari kita telusuri sejarah secara jujur ilmiah, tanpa mengurangi rasa cinta terhadap Ahlul Bait, khususnya Imam Hussein. Tragedi Karbala adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Imam Hussein syahid pada tahun 61 Hijriah setelah menolak baiat kepada Yazid ibn Muawiyah. Peristiwa itu mengguncang dunia Islam dan para sejarawan awal mencatatnya dengan sangat rinci. Nama-nama seperti Al-Tabari, Ibn Sa'ad, Al-Balazuri, Ibn Katsir, dan Ibn Al-Atsir adalah tokoh-tokoh besar yang merangkum kejadian Karbala dalam kitab-kitab sejarah yang dianggap paling kredibel. Di zaman itu, penulisan sejarah belum bercampur dengan kisah mistik, karena fokus mereka adalah mencatat peristiwa apa adanya. Jika terjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi sebesar kepala yang berbicara, maka sejarawan awal pasti akan mencatatnya. Ketika kita membuka Tarikh Al-Tabari, kitab sejarah paling lengkap abad ketiga Hijriah. Ketika kita membuka Ansab Al-Ashraf, karya Al-Balazuri. Ketika kita membaca Tabaqat Ibn Sa'ad, Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibn Katsir, atau Al-Kamil fi At-Tarikh karya Ibn Al-Asir, kita menemukan sesuatu yang penting. Tidak ada satu pun dari mereka yang mencatat kisah kepala Imam Hussein berbicara. Padahal kitab-kitab tersebut adalah sumber primer dalam sejarah Islam. Mereka memuat detail pertempuran, nama-nama sahabat, kronologi perjalanan tawanan Karbala, hingga tokoh-tokoh yang terlibat. Namun tentang kepala yang berbicara, sumber-sumber primer itu diam, sunyi. Para ulama besar Ahlus Sunnah menilai bahwa riwayat semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah. Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebut kisah-kisah kepala berbicara sebagai riwayat lemah yang tidak dapat dijadikan pegangan. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menegaskan bahwa tidak ada sanad kuat yang mendukung cerita seperti itu. Ibn Taimiyah dalam Minhaj As-Sunnah menjelaskan bahwa banyak tambahan kisah seputar Karbala muncul dari pendongeng pada era-era berikutnya yang mencampur fakta dengan legenda demi membangkitkan emosi. Bahkan secara mengejutkan, ulama Syiah moderat seperti Sayyid Muhammad Hussein Fadlallah mengatakan, banyak kisah tentang mukjizat kepala suci tidak memiliki dasar ilmiah dan tidak muncul dalam sumber-sumber sejarah awal. Dengan kata lain, ulama dari dua mazhab sepakat bahwa kisah ini tidak memiliki pijakan sejarah yang kuat. Jika tidak ada dalam kitab-kitab sejarah utama, lalu dari mana kisah kepala berbicara berasal? Para peneliti sejarah menemukan bahwa cerita ini mulai muncul beberapa abad setelah Karbala, terutama dalam kitab-kitab Al-Kharaij wal Jara'ih karya Ibn Thaus, sebagian kitab maktal yang ditulis pada abad ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Kitab-kitab tersebut berfungsi lebih sebagai penghimpun kisah-kisah karamat, bukan sejarah murni. Dalam tradisi Islam, kitab karamat memang sering memuat riwayat tanpa verifikasi sanad. Tujuannya bukan akurasi sejarah, tetapi menyampaikan nilai spiritual tertentu. Masalahnya adalah, banyak orang menyangka kisah dalam kitab karamat sama seperti kisah dalam kitab sejarah. Ahli sejarah punya satu kaidah penting. Jika peristiwa itu besar, dramatis dan tidak biasa, namun tidak dicatat oleh penulis sejarah awal, maka besar kemungkinan peristiwa itu tidak terjadi.
Kepala manusia yang berbicara bukan peristiwa kecil. Jika benar terjadi, semestinya ditulis oleh para ulama yang hidup dekat dengan zaman itu, atau bahkan oleh saksi mata. Namun tidak ada yang menuliskannya. Hal ini menunjukkan bahwa kisah tersebut lebih mirip legenda yang tumbuh seiring waktu, bukan fakta sejarah. Sebagian sejarawan menilai bahwa kisah seperti ini muncul karena beberapa hal. Pertama, rasa cinta yang sangat besar kepada Imam Husain. Kedua, keinginan menambah unsur dramatik pada tragedi Karbala. Ketiga, tradisi pendongeng yang sering mencampur fakta dan legenda. Keempat, tujuan spiritual, menggugah emosi bukan mencatat sejarah. Namun saat kita menyampaikan sejarah kepada masyarakat, kita harus membedakan antara fakta dan kisah-kisah tambahan. Imam Husain tidak membutuhkan kisah-kisah tambahan untuk dimuliakan. Keberaniannya menegakkan kebenaran, keteguhannya melawan tirani, dan pengorbanannya demi menjaga kehormatan umat, itu saja sudah cukup untuk membuat namanya menjadi simbol kebenaran sepanjang masa. Mengajarkan sejarah dengan benar adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada beliau. Kita tidak memuliakan Imam Husain dengan cerita yang tidak terbukti. Kita memuliakannya dengan kejujuran ilmiah, ketelitian, dan rasa hormat yang mendalam kepada warisan Islam. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah luar biasa seperti kepala yang berbicara, kita perlu bertanya, apa sumbernya? Siapa yang meriwayatkan? Apakah dicatat oleh ulama besar yang hidup dekat dengan zamannya? Jika jawabannya tidak jelas, maka sikap terbaik adalah berhati-hati. Kisah Imam Husain bukan dongeng. Beliau adalah manusia mulia yang syahid di jalan kebenaran. Sejarah beliau harus dijaga dari tambahan-tambahan yang tidak berdasar. Mari kita belajar dengan ilmu. Mari kita teliti sebelum menyebarkan cerita. Dan mari kita muliakan Imam Husain sebagaimana ia pantas dimuliakan. Dengan kebenaran, bukan legenda.